Jalan kehidupan manusia memang tidak selamanya mulus. Kadang berliku menanjak, kadang berada di puncak, dan kadang harus terpuruk sampai di titik nadirnya. Kisah ini terjadi pada Pak Jarno pada sekitaran tahun 2005. Kala itu kehidupan Pak Jarno benar-benar berada di bawah hingga di titik nadirnya. Di usia anaknya yang masih beberapa bulan kala itu, Pak Jarno harus dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Pada saat itu, Pak Jarno yang masih menyewa rumah petakan di daerah Jakarta Timur pun mendapatkan ujian kehidupan yang membuat hatinya tersayat dan nyaris putus asa. Di saat Pak Jarno yang hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, istrinya yang bernama Sukaisih pun jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tapi karena Pak Jarno tidak memiliki biaya untuk membawa istrinya ke rumah sakit pada saat itu, Pak Jarno pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di daerah Yogyakarta. Tujuan Pak Jarno pulang ke kampung halamannya adalah untuk meminta bantuan dari orang tuanya agar dia dapat membawa istrinya ke rumah sakit. Kala itu, Pak Jarno yang sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli tiket bis ataupun tiket kereta api, akhirnya memilih pergi ke sebuah stasiun. Dengan modal nekat, Pak Jarno pun akhirnya dapat sampai di stasiun Lempuyangan, Jogja, karena menyelinap di sebuah kereta yang pada saat itu masih menggunakan tiket manual. Di dalam kereta dari Jakarta menuju ke Jogja itu, Pak Jarno harus menghindari petugas yang mengambil tiket penumpang di dalam kereta. Sesaat sebelum kereta berangkat, maupun ketika kereta sudah berjalan. Sesampainya Pak Jarno di stasiun Lempuyangan daerah istimewa Yogyakarta, Pak Jarno harus berjalan puluhan kilometer untuk dapat sampai di rumah orang tuanya. Ketika itu Pak Jarno yang tiba pukul 5 sore harus berjalan 3 jam lamanya sebelum sampai di rumah orang tuanya. Sebenarnya Pak Jarno yang sudah tidak punya pilihan lain kala itu ingin mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada kedua orang tuanya. Tapi melihat kondisi bapak dan ibunya yang juga hidup pas-pasan, Pak Jarno pun mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan kepada bapak dan ibunya. Ketika pikiran Pak Jarno sudah tidak mampu lagi berpikir untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut, Pak Jarno akhirnya memilih menenangkan diri di sebuah pantai yang berdekatan dengan pantai Parangtritis. Dengan menggunakan motor milik tuannya, Pak Jarno pun bergegas pergi ke pantai Karangbolong untuk mengadu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam perjalanannya menuju pantai Karangbolong, Pak Jarno pun sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan diri ke sebuah bus yang banyak berlalu lalang di sekitaran Jalan Ring Road Yogyakarta. Tapi karena teringat akan istri tercinta yang saat itu sedang membutuhkan dirinya, akhirnya Pak Jarno pun memutuskan untuk meneruskan perjalanannya ke pantai Karangbolong. Malam itu, sesampainya di pantai Karangbolong, hati Pak Jarno yang tadinya merasa sesak karena harus memikirkan beban kehidupannya seorang diri, tiba-tiba saja menjadi sangat lega. Lautan luas yang membentang sepanjang mata memandang pun menjadi obat penghilang rasa penat dan sesak di hati dan pikiran Pak Jarno kala itu. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu, pencipta alam semesta ini dan penguasa lautan yang mengelilingi daratan di bumi ini, bisik Pak Jarno dalam hatinya. Setelah terus berdoa dalam hatinya, Pak Jarno pun membaringkan tubuhnya di atas sepeda motor yang digunakan. Lelah di tubuhnya, di hati dan pikirannya membuat Pak Jarno merasakan kantuk yang teramat sangat kala itu. Ketenangan yang sudah beberapa hari tidak dia dapatkan pun mulai dirasakan Pak Jarno di pinggir pantai tersebut. Deburan ombak seraya membuatnya makin terlelap dalam masuk ke dalam alam mimpinya. Rasa penat pun seolah pergi dengan cepat ketika angin di pantai yang sepi pengunjung kala itu menyapa lembut tubuhnya. Setelah beberapa menit terlelap,
Di antara sadar dan tidak, Pak Jarno melihat 3 ekor anak harimau loreng berjalan mendekat ke arahnya. Dan sesampainya di dekat Pak Jarno, ketiga anak harimau tersebut mulai memainkan jari-jari kaki Pak Jarno. Bahkan ketiga anak harimau yang itu menggigit-gigit kecil jempol kaki Pak Jarno sambil memainkannya. Pak Jarno yang sedang menikmati ketenangan pun mulai merasa terganggu dengan kehadiran 3 anak harimau loreng yang terus saja memainkan jari kaki milik Pak Jarno. "Pergilah, jangan ganggu saya. Saya saat ini sedang pusing memikirkan permasalahan yang sedang saya hadapi," gumam Pak Jarno kepada ketiga sosok anak harimau yang masih terlihat lucu itu. Karena ketiga anak harimau itu tidak kunjung pergi, Pak Jarno pun terbangun dari posisi terbaringnya dan meminta 3 ekor anak harimau itu pergi. Setelah 3 kali berkata dalam hati untuk meminta ketiga anak harimau itu untuk pergi, barulah binatang buas itu pergi meninggalkan Pak Jarno. Tapi setelah ketiga anak harimau itu pergi, tiba-tiba saja Pak Jarno mendengar suara alunan gamelan yang sangat merdu sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Pak Jarno pun terus mencari dari mana arah suara gamelan tersebut berasal. Tapi pandangan mata Pak Jarno menangkap kabut putih di lautan lepas yang perlahan bergerak ke arah pantai tempat Pak Jarno berada. Dan ketika jarak Pak Jarno dengan kabut putih tersebut semakin dekat, perlahan-lahan muncullah seorang perempuan cantik yang mengenakan kebaya biru dengan mahkota emas yang berkilauan di atas kepalanya. Perempuan anggun dengan rambut panjang yang berdiri mengambang di atas air laut itu tersenyum ke arah Pak Jarno yang sedang kebingungan dengan penampakan sosok mungkin adalah ratu penguasa pantai selatan itu. "Sudahlah, tidak usah kau pikirkan terus masalah yang sedang menimpamu itu. Sekarang tenangkan pikiranmu dan yakinlah masalahmu itu akan segera teratasi. Cepatlah pulang, karena kedua orang tuamu sangat mengkhawatirkan keadaanmu saat ini," ujar sosok perempuan yang sangat cantik itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan yang berpenampilan seperti seorang ratu itu, Pak Jarno pun segera berjalan mendekat ke arah bibir pantai. Dan ketika pandangan mata Pak Jarno sudah jelas melihat sosok perempuan itu, perlahan-lahan sosok perempuan itu pun menghilang dan hanya menyisakan kabut putih yang juga perlahan-lahan ikut menghilang dari pandangan mata Pak Jarno. Ketika Pak Jarno terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja suasana di sekitarnya sudah terlihat sangat terang. Saat itu mungkin jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Karena merasa sudah banyak menghabiskan waktu untuk menenangkan diri, Pak Jarno pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya kala itu. Dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya itu, Pak Jarno pun bergegas untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang, Pak Jarno kembali menemukan hal ganjil yang membuatnya tidak habis pikir hingga saat ini. Ketika melintas di lajur kiri khusus sepeda motor di Jalan Ring Road, Yogyakarta yang berada di daerah Jogja ya, Pak Jarno melihat ada uang ratusan ribu berhamburan. Dan saat itu Pak Jarno pun melewati begitu saja uang yang berterbangan di jalan raya khusus sepeda motor tersebut. Karena merasa penasaran, Pak Jarno pun memutar balik kendaraannya dan kembali ke tempat uang pecahan 100 ribuan yang masih berterbangan itu. Di saat yang bersamaan, para pekerja pabrik pakaian dalam yang ada di daerah itu pun mulai berdatangan. Tapi anehnya, tidak satu pun dari para pekerja pabrik itu yang melihat uang banyak yang ada di jalan tersebut. Kalaupun ini uang untuk mencari tumbal, aku siap mati demi keluargaku, bisik Pak Jarno dalam hatinya sambil mulai mengambil uang pecahan 100 ribuan lama yang masih berbentuk seperti plastik itu. Di saat Pak Jarno memunguti uang yang berserakan itu, anehnya tidak ada satu orang pun yang melihat Pak Jarno saat itu. Orang-orang yang berjalan beriring-iringan itu terlihat acuh tak acuh, seolah mereka tidak melihat uang berserakan yang sedang diambil oleh Pak Jarno. Tidak ada selembar uang pun yang tersisa kala itu. Semua yang ada di Jalan Ring Road itu berhasil dikumpulkan oleh Pak Jarno yang memang sedang membutuhkan uang kala itu. Setelah mengumpulkan dan menghitung jumlah uang itu,
terbesitlah dalam benak Pak Jarno untuk membawa uang yang berjumlah 7.300.000 rupiah itu kepada seorang kiai muda yang dikenalnya di sebuah masjid besar di daerah Jogja. Sesampainya di masjid tempat kiai muda itu berada, Pak Jarno pun menceritakan apa saja yang sudah dialaminya hari itu, termasuk kejadian aneh dengan uang yang didapatkannya itu. Insya Allah itu memang sudah jadi rezeki sampean, Mas. Gunakan uang itu sebaik-baiknya, dan yang terpenting adalah sumbangkan untuk masjid, ujar kiai muda itu menjelaskan. Setelah memanjatkan doa dan melihat tidak adanya bahaya pada uang tersebut, kiai muda itu pun meminta kepada Pak Jarno untuk memasukkan uang 100.000 ke dalam kotak amal masjid dan 100.000 untuk membeli makanan dan dimakan bersama keluarganya, serta 100.000 yang lainnya dijadikan uang pecahan ribuan, lalu dimintanya disebar di tempat dia menemukan uang tersebut. Setelah berpamitan kepada kiai muda itu, Pak Jarno pun segera melakukan apa yang diminta oleh Pak Kiai. Dan setelah itu, Pak Jarno pun berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk kembali lagi ke Jakarta untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Singkat cerita, istri Pak Jarno pun dapat dibawa ke rumah sakit pada saat itu, dan bersyukurnya kondisi kesehatan istri Pak Jarno pun kembali pulih dan dapat pulang dalam beberapa hari. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Pak Jarno ketika dia dan istrinya mendapati barang-barangnya sudah dikeluarkan dari dalam kontrakannya, dikarenakan Pak Jarno sudah beberapa bulan tidak membayar uang sewa rumah tersebut. Beruntungnya, uang yang didapatnya di Jogja beberapa hari lalu masih tersisa dan dapat untuk membayar uang sewa rumah yang ditempatinya itu. Seiring berjalannya waktu, roda kehidupan pun berputar. Pak Jarno, yang mulai terus bekerja dibantu juga dengan istrinya yang ikut bekerja, pun membuat perekonomian keluarga Pak Jarno membaik. Tapi ada keanehan yang sempat dialami Pak Jarno kala itu. 3 bulan setelah Pak Jarno melihat sosok perempuan anggun yang mengenakan kebaya biru dengan mahkota emas di kepalanya, Pak Jarno kembali mendengar suara merdu gamelan yang waktu itu menjadi pertanda datangnya sosok perempuan penguasa lautan itu. Malam itu, sekitar pukul 1, Pak Jarno yang terbangun dari tidurnya karena merasa udara di dalam rumahnya sangat panas, pun mulai mendengar alunan suara gamelan. Beberapa menit kemudian, Pak Jarno yang merasa penasaran dengan apa yang didengarnya itu, mulai mencari sumber suara tersebut keluar rumahnya. Tapi ketika Pak Jarno berada di depan teras, suara gamelan itu pun perlahan menghilang. Dan suara tersebut kembali lagi terdengar ketika Pak Jarno berada di dalam rumahnya. Pak Jarno pun duduk termenung di ruang depan rumahnya, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika pikiran Pak Jarno jauh melayang, rasa kantuk yang tak tertahankan pun kembali datang di tengah suara gamelan yang terdengar sangat jelas olehnya. Dan seketika itu juga, Pak Jarno kembali tertidur lelap di ruang depan rumah kontrakannya. Di dalam mimpinya, Pak Jarno seperti kembali berada di pantai Karangbolong, mengenakan pakaian yang sama seperti yang dikenakannya sewaktu dia menenangkan diri di sana. Pak Jarno pun kembali bertemu dengan 3 anak harimau yang waktu itu juga ditemuinya, dan sedikit menggoda Pak Jarno yang sedang dilanda pikiran berat kala itu. Ketiga anak harimau itu berjalan mengitari Pak Jarno, sambil sesekali mengusapkan bagian kepalanya ke tubuh Pak Jarno. Dan setelah ketiga anak harimau tadi pergi, Pak Jarno kembali melihat kabut tebal yang menutupi lautan, dan perlahan muncul sosok perempuan anggun berambut panjang, mengenakan mahkota berkilau di kepalanya. "Sebentar lagi kehidupanmu akan berubah," ujar sosok perempuan yang muncul dari balik kabut sambil tersenyum manis. Seketika itu juga, Pak Jarno terbangun dari tidurnya tepat ketika azan subuh berkumandang. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Jarno pun langsung mandi dan bergegas menjalankan kewajiban sholat subuhnya kala itu. Beberapa hari berlalu dari mimpi serta kejadian yang sangat janggal itu. Pak Jarno mulai mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan ekspedisi. Pak Jarno dan istrinya pun merasa sangat senang kala itu, karena keluarga mereka akan memiliki penghasilan tetap dari tempat kerja Pak Jarno yang baru. Kehidupan keluarga Pak Jarno pun semakin membaik, apalagi dalam hal perekonomian. Pak Jarno kala itu sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya,
tanpa harus berutang lagi. Beberapa bulan kemudian dengan kerja kerasnya, Pak Jarno sudah berhasil mendapatkan posisi yang baik di perusahaan ekspedisi tersebut. Hingga Pak Jarno dan istrinya pun mulai dapat menabung dari hasil kerja keras Pak Jarno tersebut. 1 tahun setelah mengalami pahitnya kehidupan, dan tepatnya setelah pertemuannya dengan sosok perempuan bermahkota di pantai Karangbolong itu, Pak Jarno kembali ditemui sosok misterius tersebut. Kala itu, kesehatan Pak Jarno sedang terganggu. Sudah 3 hari Pak Jarno mengalami demam, dan seluruh tubuhnya terasa sangat sakit sekali. Pada malam keempat dari awal sakitnya Pak Jarno, dia kembali bermimpi ditemui oleh sosok perempuan yang ada di pantai Karangbolong. Perempuan itu kembali mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kala itu, sosok perempuan yang terlihat sangat cantik itu berkata jika akan terus membantu Pak Jarno untuk membuatnya kaya raya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2008, apa yang disampaikan perempuan cantik yang ditemui Pak Jarno dalam mimpinya itu pun menjadi kenyataan. Di perusahaan ekspedisi yang baru, Pak Jarno mendapatkan posisi bekerja di tempat yang sangat menguntungkan baginya. Kala itu, boleh dibilang penghasilan Pak Jarno sangat fantastis. Bayangkan saja, Pak Jarno dapat menghasilkan uang yang masuk ke kantong pribadinya sebesar 15 juta rupiah setiap harinya. Dari tahun 2008 itulah kehidupan keluarga Pak Jarno meningkat pesat. Pak Jarno yang sebelumnya rajin beribadah serta selalu sholat tepat waktu, perlahan-lahan mulai terlena oleh harta dunia. Pak Jarno yang sudah memiliki banyak uang pun mulai lengah dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang yang awalnya taat beribadah. Pada akhir tahun 2008, Pak Jarno kembali bermimpi bertemu dengan 3 ekor anak harimau yang dulu ditemuinya di pantai Karangbolong. Tapi dalam mimpinya, Pak Jarno melihat ketiga anak harimau itu telah menjadi harimau dewasa. Ketiga harimau besar itu menundukkan kepalanya sambil terus mengelilingi tubuh Pak Jarno yang diam berdiri, memandangi ketiga harimau belang tersebut. Setelah berjalan mengelilingi tubuh Pak Jarno, salah satu harimau pun mulai menggosok-gosokkan kepalanya ke tubuh Pak Jarno, seolah meminta sesuatu kepada Pak Jarno. Setelah itu, dari gelapnya malam muncul seorang lelaki tua berambut panjang yang mengenakan pakaian serba hitam. Lelaki tua tersebut mengatakan jika ketiga harimau yang selama ini membantu Pak Jarno sedang lapar dan membutuhkan makanan. Setelah mengatakan hal itu, sosok pria misterius itu pun menghilang tanpa bekas dari pandangan mata Pak Jarno. Ketiga harimau besar yang tadi berjalan mengelilingi tubuh Pak Jarno pun perlahan pergi meninggalkannya. Dan tidak lama setelah itu, Pak Jarno pun terbangun dari tidurnya. Pada tahun 2010, ada kejadian janggal yang membuat Pak Jarno kembali merasa heran. Pak Jarno yang sedang bekerja dan sedang berada di sebuah tempat parkir truk kontainer besar, tiba-tiba saja dihampiri seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian serba hitam. Pak Jarno seperti mengenal sosok pria tersebut, tapi lupa di mana dia bertemu dengannya. Lelaki tua yang berkumis tebal itu mengatakan jika saat itu anak satu-satunya Pak Jarno sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Tapi anehnya, ketika selesai mengatakan hal itu, beberapa detik kemudian, sosok lelaki misterius itu pun menghilang dari hadapannya. Karena Pak Jarno merasakan sesuatu yang mengganjal hatinya, Pak Jarno pun langsung pulang dari tempatnya bekerja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Pak Jarno mendapati anaknya dalam kondisi demam tinggi. Dan saat itu juga Pak Jarno pun membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pada malam harinya, Pak Jarno yang sedang menunggu anaknya di ruang rawat inap sebuah rumah sakit di Jakarta Timur kembali bermimpi didatangi 3 ekor harimau besar yang pernah ditemuinya dalam mimpi sebelumnya. Kala itu salah satu harimau terlihat sangat marah kepada Pak Jarno hingga beberapa kali menggeram sambil menatap tajam seolah ingin menerkam tubuh Pak Jarno. Sama seperti sebelumnya, 3 ekor harimau itu mulai mengelilingi tubuh Pak Jarno hingga muncul sosok lelaki tua berambut panjang dan berkumis tebal yang masih mengenakan pakaian serba hitam. Lelaki tua itu menatap tajam ke arah Pak Jarno sambil memberi isyarat kepada ketiga harimau yang masih mengelilingi tubuh Pak Jarno dengan menganggukkan kepalanya. Setelah itu,
harimau yang terlihat sangat marah kepada Pak Jarno pun pergi meninggalkan Pak Jarno dan 2 harimau lainnya yang masih berada di dekat tubuh Pak Jarno kala itu. Tidak lama berlalu, dari lautan luas yang terlihat gelap, Pak Jarno kembali melihat kemunculan seorang perempuan cantik yang mengenakan mahkota. Perempuan itu hanya tersenyum kepada Pak Jarno hingga menimbulkan tanda tanya besar dalam hati dan pikirannya. Setelah perempuan cantik yang berdiri mengambang di atas air laut itu menghilang, kedua harimau yang ada di samping kiri dan kanan Pak Jarno pun perlahan pergi meninggalkannya hingga tidak terlihat lagi oleh Pak Jarno. Apa yang dialami Pak Jarno, baik kejadian janggal yang secara nyata ditemuinya maupun mimpi-mimpi aneh yang dialaminya, tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun, baik istri dan juga keluarganya. Satu-satunya orang yang mengetahui hal ganjil yang dialami Pak Jarno adalah seorang kiai muda yang berada di daerah Yogyakarta. Setelah mengalami mimpi yang tidak dimengerti oleh Pak Jarno sendiri, hari-hari pun berlalu seperti biasanya. Pada saat itu ada pengurangan dari hasil pendapatannya, tapi tidaklah terlalu besar. Setiap hari Pak Jarno masih dapat mengantongi keuntungan pribadi sebesar 13-14 juta rupiah setiap harinya. Tapi sayangnya, Pak Jarno tidak memanfaatkan tabungannya untuk membeli sebuah rumah atau aset berharga lainnya. Dan imbasnya baru dia rasakan beberapa tahun yang akan datang. Pada tahun 2012, Pak Jarno mulai mendapati kejadian-kejadian janggal yang sudah lama tidak dialaminya. Malam itu, sepulangnya dari bekerja, Pak Jarno yang selesai membersihkan tubuhnya dan hendak pergi tidur, tiba-tiba saja mendengar suara gamelan seperti yang dulu pernah didengarnya. Tapi bedanya kali ini, suara gamelan tersebut membuat Pak Jarno merasa ketakutan tanpa sebab. Semakin lama, suara gamelan yang didengar Pak Jarno pun semakin keras dan seolah-olah berada sangat dekat sekali kala itu. Pak Jarno yang semakin ketakutan pun memilih menutup kedua telinganya dengan kapas, lalu pergi tidur di samping istrinya dengan menutup seluruh bagian wajahnya dengan selimut. Setelah berusaha keras untuk dapat terlelap, akhirnya Pak Jarno pun dapat tertidur. Dan di saat itulah Pak Jarno merasakan seperti mimpi yang sangat nyata dan belum pernah dialami oleh Pak Jarno sebelumnya. Apakah kau tidak memahami apa yang terjadi pada kehidupanmu ini, wahai manusia? Ucap perempuan bermahkota emas dengan kebaya biru yang dikenakannya. Saya tidak mengerti sama sekali apa yang sampean maksud, balas Pak Jarno dengan tegas. Apakah uang yang kau dapat dengan mudah itu adalah bagian dari nasibmu saja, wahai manusia? Apakah kau lupa di saat kau terpuruk dan menemukan uang banyak di jalan itu? Ujar sosok perempuan cantik yang terlihat sangat marah itu. Mendengar apa yang diucapkan sosok perempuan yang sangat cantik itu, Pak Jarno pun berpikir sejenak tentang masa lalunya. Saat itu, memang dalam hatinya terbesit untuk mencari pesugihan agar mendapatkan uang besar secara instan yang akan digunakannya untuk pengobatan istrinya di rumah sakit. Tapi, saya tidak pernah meminta langsung kepada sampean. Jadi saya tidak mengerti apa yang sampean maksud, balas Pak Jarno yang memang tidak mengerti akan mimpi-mimpi yang selama ini dialaminya. Setelah itu, Pak Jarno pun terbangun dari tidurnya. Dan ketika itu Pak Jarno mendapati tubuh istrinya menggigil kedinginan dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Tanpa pikir panjang, Pak Jarno pun langsung membawa istrinya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang memadai. Dalam hatinya Pak Jarno berucap, jika dia tidak menginginkan keluarganya terkena masalah karena perbuatannya beberapa tahun lalu. Beberapa hari kemudian, ketika istri Pak Jarno sudah dalam kondisi sehat, Pak Jarno kembali bermimpi ditemui oleh 2 ekor harimau besar yang duduk menatap tajam ke arahnya. 2 ekor harimau besar itu seolah meminta sesuatu kepada Pak Jarno. Dan tidak lama kemudian, seekor harimau yang berada di sebelah kanan Pak Jarno pun berdiri dan mulai berjalan mengelilingi tubuh Pak Jarno dengan tatapan tajam sambil beberapa kali menggeram. Ini kesempatan terakhirmu, wahai manusia, ujar lelaki tua yang tiba-tiba muncul di hadapan Pak Jarno.
Pak Jarno yang tidak mengerti akan apa yang dimaksud oleh lelaki tua itu hanya terdiam sambil terus memandangi salah satu harimau yang masih saja mengelilinginya. Dan setelah harimau itu berhenti mengelilingi tubuh Pak Jarno, sosok lelaki itu pun kembali berkata, "Apakah kau sudah mendapatkan pilihanmu?" Tanya sosok lelaki tua dengan kumis tebal dan pakaian serba hitam itu. Pak Jarno yang sama sekali tidak memahami apa maksud dari ucapan sosok lelaki misterius itu hanya bisa menggelengkan kepala. Dan hal itu membuat lelaki tua itu terlihat murka dengan wajah memerah dan tubuhnya yang mengepulkan asap. "Mana yang kau pilih antara harta dan keluargamu?" Tanya sosok lelaki tua itu dengan tegas. "Keluarga," jawab Pak Jarno dengan jelas. Setelah mendengar jawaban dari Pak Jarno, dua harimau yang duduk di hadapannya pun langsung berdiri dan pergi meninggalkannya. Dan ketika Pak Jarno memandang ke arah sosok lelaki tua itu berada, tiba-tiba saja sosok itu telah menghilang dari hadapan Pak Jarno. Setelah itu Pak Jarno pun terbangun dari tidurnya. Tapi Pak Jarno merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan Pak Jarno pun tidak lagi semulus biasanya. Banyak kendala yang ditemuinya dalam bekerja, hingga akhirnya pada tahun 2014 masalah besar pun datang menghampiri Pak Jarno. Kala itu, barang yang dikirim Pak Jarno dari Jakarta ke kota Aceh tidak sampai di tempat seharusnya, dan kerugian besar pun akhirnya harus ditanggung oleh Pak Jarno kala itu. Dalam waktu singkat, uang miliaran rupiah yang didapatnya selama 6 tahun bekerja di perusahaan tersebut habis tak tersisa. Sebelum mengganti kerugian dari pengiriman barang tersebut, Pak Jarno pun menghabiskan banyak uang untuk mencari sopir armada yang membawa barang tersebut. Dan singkatnya, Pak Jarno pun kembali hidup terpuruk karena seluruh asetnya dijual untuk mengganti rugi kepada perusahaan tersebut. Setelah kembali terpuruk dan hidup sederhana, Pak Jarno kembali bermimpi didatangi oleh sosok lelaki tua berambut panjang yang mengenakan pakaian serba hitam. Lelaki tua yang mengaku berasal dari pantai Karangbolong itu mengatakan sesuatu kepada Pak Jarno. Apa yang sebenarnya terjadi kepadanya kala itu? "Kau ini adalah seorang manusia yang sangat beruntung, karena sangat jarang sekali ada manusia yang dapat bertemu dengan sosok ratu secara langsung dan memberikan bantuannya denganmu cuma-cuma," ujar sosok lelaki tua tersebut. "Maaf Mbah, saya tidak tahu sama sekali tentang hal itu," jawab Pak Jarno dengan wajah tertunduk. "Bukankah sewaktu kau mencari ketenangan di pantai itu, ada terbesit di hatimu untuk mencari sesuatu yang dapat memberimu uang banyak dalam waktu singkat kan? Bahkan kau berpikir jika kau harus mati, kau sangat siap asalkan kau dapat menyelamatkan istrimu kala itu," balas sosok lelaki tua itu lagi. "Pada saat itu Kanjeng Ratu yang mendengar bisikan hatimu datang dan langsung memberimu uang untuk kau gunakan. Tapi sebenarnya kau telah lalai dan melupakan jasa dari Kanjeng Ratu," imbu sosok lelaki tua itu. Saya sungguh tidak tahu Mbah. Saya tidak mengerti dengan apa yang saya temui waktu itu," balas Pak Jarno penuh sesal. "Aku sudah berkali-kali menemuimu dan memperingatimu bersama ketiga harimau yang selama ini membantumu mendapatkan apa yang kau cari selama ini. Tapi kau tidak mengerti akan apa maksud kedatangan kami waktu itu. Dasar manusia bodoh," ujar lelaki tua itu penuh amarah. "Sekarang terimalah nasibmu. Kau akan mengalami hidup sengsara, serba kekurangan, karena Kanjeng Ratu sangat marah kepadamu," imbu sosok lelaki tua itu sambil berlalu pergi dari pandangan mata Pak Jarno. Setelah mengalami mimpi yang menurut Pak Jarno sangat aneh itu, kehidupan Pak Jarno pun kembali berada di garis bawah. Hampir merasa putus asa karena tiba-tiba saja terpuruk. Akhirnya Pak Jarno secara tidak sengaja bertemu dengan Bang Rudi. Pak Jarno pun menceritakan permasalahan yang kini dihadapinya kepada Bang Rudi. Dan Pak Jarno juga meminta Bang Rudi untuk membantunya agar dapat terlepas dari keterpurukannya saat ini. Sebelum kisah ini ditulis, Bang Rudi pun menjelaskan jika sebenarnya Pak Jarno masih beruntung karena terhindar dari praktik langsung pesugihan. Menurut penjelasan Bang Rudi, pada saat Pak Jarno bertemu dengan beliau beberapa waktu lalu, kala itu suara batin Pak Jarno yang sedang menenangkan diri di pantai Karangbolong
terdengar jelas oleh sosok penguasa pantai di daerah tersebut. Dan sosok itu pun langsung memberikan apa yang dibutuhkan Pak Jarno. Tapi beruntungnya, setelah menemukan uang dengan jumlah banyak di jalan raya itu, Pak Jarno segera menemui seseorang yang mengerti akan hal-hal gaib, sehingga Pak Jarno dan keluarganya terselamatkan dari jerat pesugihan itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk dapat kembali membantu Pak Jarno memperbaiki kehidupannya, Bang Rudi pun langsung membuang seluruh energi negatif yang sudah bertahun-tahun ada di dalam tubuh Pak Jarno. Menurut Bang Rudi lagi, sosok lelaki tua dan juga perempuan yang ditemuinya itu masih menginginkan Pak Jarno kembali ke pantai tersebut. Maka dari itu, Pak Jarno dibuatnya jatuh terpuruk selama beberapa tahun lamanya. Bahkan, usaha yang dijalani Pak Jarno pun tidak dapat berkembang dan nyaris gulung tikar. Sebelum bertemu dengan Bang Rudi, Pak Jarno pun mengaku mulai tertarik dengan pesugihan karena sudah merasa lelah dengan kehidupan yang dialaminya selama lebih dari 8 tahun terakhir ini. Tapi beruntungnya pemikiran dan hati nurani Pak Jarno masih bersih sehingga Pak Jarno dapat terhindar dari perbuatan yang sebenarnya sangat merugikan diri sendiri dan juga keluarganya itu. Semoga apa yang menimpa Pak Jarno dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah lebih bijak jika dalam kondisi terpuruk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ingatlah, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia, karena tipu daya jin syaiton sangatlah nyata dan tanpa dapat kita sangka-sangka. Dan semoga saja kehidupan Pak Jarno serta keluarganya akan segera membaik untuk kedepannya. Selesai. Demikianlah cerita dari Bang Rudi yang dituliskan oleh Bang Untung Prastio. Fakta sejarah membacakannya. Terima kasih Mas Untung. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.